Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith al-Imam al-Bukhari wal Imam Az-Zabidi rahimahumullahu ta'ala bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقال له إنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملاني. An Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ana kuntu ahfadhakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. تفضل. An Abdullah bin Jaidan radhiyallahu anhu wa huwa min asli Sano'ata wa huwa khalifun bi bani Abdi Manaf wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu bihi wa zuhra maqama fi raqataini ulayaini lam yajlis maqaman nasu ma'ahu hatta iza qada salata wan tazarat nas taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla an yusallima thumma salam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kad kunna idza shalaina khalfa nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna salamu ala Allahi salamu ala Jibril wa Mikaila assalamu ala fulani wa fulani wal tafata ilaina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala inna Allaha huwas salam fa idza shalla ahadukum fal yakul at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum idza qultumu ha asobatu kulla abdillahi sholihin fis samai wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masihil dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal mabram. Faqala lahu qailun ma'aksara batas ta'izu minal madram. Faqala innar rajula iza gharima adzatsa fakadzaba wa wa'adza fa ahlab. Hasbuk. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Fit tasyahhudi taqaddama qariban wa qala fi hadhihi riwayati ba'da qawlihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma yatakhayya min ad-du'a'i ajabahu ilayhi fa yad'u. Sallallahu radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nasu hina yaqdi taslimahu wa makana yasiran qabla an yaquma. Jadi tambah Al-Hubban radhiyallahu an itban radhiyallahu anhu qala صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا حين سلم. Badu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rafa'a as-sawti bi-dzikri hina yasarifu an-nasu min al-maktubati kana
Abdullah bin Abbas beliau berkata, raf'as sauti bidzikri, rafa' mengangkat suara dengan zikir, hina yansarifun nas minal maktubah, selesai dari solat, ketika selesai solat angkat suara, zikirnya jahar. Karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengatakan zikir habis solat angkat suara itu bid'ah, ini dalilnya. Ada itu, ada yang mengatakan zikir setelah solat dengan mengangkat suara bid'ah, gitu. Itu ini dalilnya. Wa qala Ibnu Abbas, sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik idza sami'tu. Aku ngerti Nabi itu bubar solat di masjid jamaah kalau aku dengar suara zikir. Berarti kenceng, atau besarnya ngangkat suaranya sampai kedengaran oleh Abdullah bin Abbas. Beliau udah hadir di masjid padahal. Jadi paling tidak kalau memang di madhab inti, madhab bukan yang sini, yang jauh, di madhab inti tidak sunnah, jangan membid'ahkan yang lain, gitu. Di madhab al-Imam Abu Hanifah, zikir ba'da salat itu tidak ada. Zikirnya basit, zikirnya sedikit sekali zikirnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana, itu semua kalau oleh al-Imam Al-Qari itu namanya maudhu, itu yang warid dari Nabi, yang datang dari Nabi zikir setelah salat Allahumma antas salam wa minkas salam. Seterusnya itu bukan dari Nabi. Tabarakta Rabbana wa ta'ala tayyadal jalal wal ikram. Itu bukan dari Nabi, dari amal salaf, dari amal ulama, amal aulia. Tapi yang dari Nabi Allahumma antas salam wa minkas salam. Doa Nabi yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'ad, Allahumma antas salam, doa setelah salat itu, Allahumma la mani alima atait wa la mu'tiya lima manat wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu termasuk doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Itu warid dari Nabi. Jadi di mazhab al-Imam Abu Hanifah, setelah salat maktubah, salat maktubah maksud salat wajib, itu mereka tidak ada zikir pun sedikit. Makanya jangan heran kalau ada yang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang melihat orang setelah sholat salam langsung tegak lagi dia sholat sunnah. Itu berarti madhabnya Hanafi. Karena mereka tidak ada wirid setelah sholat. Kalaupun ada sedikit sekali. Kita kalau punya guru al-mufassir Syekh al-alim al-lamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Muhammad Ali As-Sabuni mufassir terkenal. Beliau ini gurunya termasuk ustadznya Abu Ya Muhammad, Abu Ya Ahmad. Kita juga belajar sama dia. Panjang umurnya, meninggalnya umur 90 tahun lebih. Syekh Al-Mufassir Muhammad Ali As-Sabuni. Karangannya di mana-mana dibaca. Termasuk karangan yang terkenal atau yang banyak dibaca oleh jamiah, dibaca di jamiah. Beliau ini Jamiah Ummul Qura, ngajar di kuliah Ummul Qura sana. Safatut Tafasir, 3 jilid, ringkasan daripada tafsir. Dari 7-8 tafsir dikumpulkan sama beliau, diringkas jadi 3 jilid. Ada tafsir Ayatul Ahkam, 2 jilid, tafsir ayat-ayat hukum, karena Al-Quran itu tidak semuanya ayat tentang hukum, tidak semuanya tentang hukum. Sama beliau dikumpulkan yang ayat tentang hukum dan ditafsirkan oleh beliau, jadilah 2 jilid. Itu pernah kita baca kalau sama Abu Ya Said Ahmad. Beliau alim, mufassir, bahkan muhaddits. Beliau juga punya syarah Bukhari, punya syarah Muslim. Di akhir hayatnya lagi mensyarahi Sunan atau Jami' At-Tirmidzi. Wallahu alam selesai atau tidak. Luar biasa. Nah, beliau ini madhabnya Hanafi. Jadi kadang kalau habis sholat sama kita, habis belajar tafsir sampai zuhur, sholat zuhur, itu habis salam langsung disuruh bangun sama dia. Karena madhabnya Hanafi, nyoptoi, menesani, tahu dia kita madhab Syafi'i ada wirid, tak tegak-tegak tadi. Sekali-kali jadi Hanafi, penesan. Jadi kalau memang di madhab yang tidak ada di madhabnya sunnah wirid setelah
sholat atau mengangkat suara, ya paling tidak jangan dibid'ahkan. Kalau bid'ah itu langsung sesat, berarti kan kalau bid'ah itu langsung kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Natijahnya begitu dari Nabi. Ini ada muqaddimahnya di pembahasan ilmu mantik. Setiap yang sesat, kalau ente mengatakan ana sesat, berarti ada hasilnya, ada sama dengannya ana finnar, itu. Ana di neraka, itu. Mau tidak mau, 1 tambah 1 sama dengannya 2. Kalau ente mengatakan ana sesat atau afwan, kalau ente mengatakan ana bid'ah, yang ana lakukan bid'ah sama dengan ana sesat. Ditambah sesat sama dengan finnar, akhirnya di neraka. Begitu. Jadi kalau memang itu tidak ada di pendapat guru-guru kalian, katakan ini bukan madhab kami. Pendapat kami tidak seperti ini. Dalil kami kuat, dalil kalian lemah. Terserah. Kalau masih cuman lemah atau kuat, jangan sampai disalahkan, afwan, jangan sampai dibid'ahkan. Jangan sampai dibid'ahkan, akhirnya disesatkan, akhirnya dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, aku mendengar, tahu kalau yang di masjid selesai sholat dengan suara zikir mereka kedengaran, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Naam, fadhil. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yatasaddaquna. bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ya'udakum wa kuntum khayra man antum baina dhuhranayhim illa man 'amila misla tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalafa kulli salatin salasan wa salasin. Terus. Rawi bakhtalafna bainana wa faqala ba'duna nusabbihu salasan wa salasin wa nahmadu salasan wa salasin wa nukabbiru arba'an wa salasin faraja'tu ilayhi faqala taqulu subhanallahi walhamdulillah wallahu akbaru hatta yakuna min kunna kullihinna salasan wa salasin. Ba'du. Sallallahu alaihi wasallam. Bin Jundub sallallahu alaihi wasallam صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالهديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل قالوا
mutirna. mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Sallallahu alaihi wasallam. Tambah zid. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la yaj'al ahadukum li syaitani syai'an min salati yara anna haqqan alaihi an la yansarifa illa an yaminihi laqad ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam kathiran yang sarifu an yasari. Jadi ini ada dua pembahasan sedikit. Yang pertama hadis An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, Nabi itu kalau habis salat, kata Samurah sahabat Nabi, aqbala alaina biwajhihi, Nabi menghadap ke kami dengan mukanya. Jadi imam kalau setelah salat berarti boleh 3 posisi. Bukan patokannya dengan makmum nanti patokannya bukan dengan imam, tapi patokan makmum dengan bacaannya. Jadi imam boleh 3 posisi. Pertama, yang sering atau yang diamalkan oleh madhab Imam Asy-Syafi'i. Tar, Umi anak nih pur. Iya, lagi ngajak, agak ya. Jadi yang pertama, awal imam biasanya kalau kita ke kanan. Itu memang yang sunnah di madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah sholat, setelah wiridnya selesai, tadi wirid yang diajari sama Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di riwayat lain, halo, iya mana apa? Ngajak lagi majlis. Belum. Dia juga lagi ya. Iya. Berapa? Iya. Ada. Ya, Waalaikumsalam. Yang pertama ke kanan, dan itu yang sunnah di madhab Imam Syafi'i. Kanan. Di madhab Imam Malik sunnahnya ke kiri. Kenapa sunnahnya ke kiri madhab Imam Malik? Karena Imam Malik itu sholat beliau di Masjid Nabawi. Kalau ngadap dari Masjid Nabawi ke kanan, membelakangi Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi maka dari itu ketika di Masjid Nabawi ke kiri. Walaupun kita yang madhab Syafi'i, kalau di Masjid Nabawi ke kiri, kurang ajar kalau belakangi Nabi. Hatta Ibn Hajar Al-Haytami, beliau ulama terkenal di madhab Imam Asy-Syafi'i. Fatwanya kalau habis sholat ke kanan. Ketika beliau ke Masjid Nabawi jadi imam ke kiri. Beliau ngadepnya ke kiri. Walaupun fatwanya, jadi fatwa itu hukum. Beliau menghukumi dengan dalil yang datang kepada beliau. Apa hadis yang beliau sahihkan, dari situlah beliau jadikan hukum. Hadis yang datang ke beliau riwayat Nabi ngadep ke kanan kalau setelah sholat. Jadi hukumnya sunnah kanan. Tapi pas beliau di Masjid Nabawi,
ke kiri ngadepnya karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin baliki Nabi Muhammad. Nah, ini dalam riwayat ini Nabi mengatakan Samurah mengatakan Nabi kadang ngadep ke kita. Nah, jadi ada galau, ada ke kanan, ada ke kiri, ada ngadep ke makmum. Balik badan ngadep ke makmum. Dan biasanya yang kita dapati dari guru-guru kita, setelah solat mereka ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Habis itu wirid udah agak lama lagi selesai, baru mereka ke santri-santrinya. Jadi diamalkan galau sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, an Uqbah, dari sahabat Uqbah di sini beliau mengatakan aku solat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat asar. Setelah solat Nabi langsung masuk ke rumahnya. Heran semua sahabat, ada apa ini Nabi masuk ke rumahnya tiba-tiba habis solat langsung. Ketika ditanya, apa kata Nabi? Dzakartu syai'an min tibrin indana. Aku ingat kata Nabi, ada sisa harta sedikit yang masih di rumah ni, sisa harta belum aku bagikan kata Nabi. Fakarihtu an yahbisani fa amartu bi kismatihi. Langsung dibagikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sallallahu alaihi wasallam qultu li Jabir ma ya'ti bihi faqala ma urahu ya'ni illa naihahu wa qila illa nadnahu. Fadhal. Ya, berapa 2.400.000 Ini lah Nabi. Ya, Nabi transport sekarang. Inilah ya Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Minal bukul. Naam, ba'du. Ya, alhamdulillah. Halo. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abbas radhiyallahu anhuma wa qala lahu rajulun syahidatal khuruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am walaula makani minhu ma syahidtuhu yani in siwarihi an atal alam alladhi inda dari kasirin min sulbi summa qadaba summa atan nisaa awa'adhahunna wa zakarahunna wa amarahunna an ayyatasaddaqna wa ja'alatil mar'atu tahwi biyadiha ila halqiha tulki fi sawi biladin summa ata wa bilal bait. Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'zanakum nisa'ukum bilaili ila masjidi fa'zanu lahum. Hasbuk. Ini Nabi, kata Nabi, man akala min hadhihi syajarah,
barang siapa yang makan dari tumbuhan ini, kata Nabi, yuridu athum, ya, athum itu bawang, ya, bawang, fala yakshana fi masjidina, jangan masuk masjid kami, kata Nabi, ya. Bukan haram tapi Nabi memakruhkan kalau orang habis makan bawang, tapi ini kata ulama bawang yang dimakan mentah-mentah, bukan yang dimasak, bukan yang ditumis, bukan mentah-mentah. Ya, bawang merah atau bawang putih itu soalnya baunya ya luar biasa, ya, ganggu jamaah masjid. Jadi dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Ulama dari hadis ini mengambil kesimpulan berarti setiap makanan yang mengganggu jamaah masjid dimakruhkan, makruh bukan haram hukumnya, makruh kita makannya kalau nak ke masjid. Ya, jadi misalkan 10 menit lagi nak masuk waktu maghrib, nak ke musola, sudah janganlah makan yang bau-bau jengkol, peti misalkan, kagetlah habis isyak makanlah, kamu mesti kan ke musolanya. Kenapa makruh hukumnya? Karena mengganggu jamaah masjid. Nah, fadhal. Hasbuk Badur. Sallallahu alaihi wasallam Hasbuk. Jadi kata Nabi, nahnul akhirun. Ini masuk bab salat Jumat. Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Nahnul akhirun, kita ini umat terakhir kata Nabi. Tapi umat awal, umat pertama, umat terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun, tapi umat pertama nanti di hari kiamat. Artinya umat paling tinggi derajatnya, paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baida, padahal mereka ahlu kitab itu diberikan atau diberikan kitab oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebelum kita. Kemudian kata Nabi, hari Jumat ini hari yang istimewa Allah berikan untuk kita. Fannasunana fihi taba. Yahudi dan Nasrani itu ikut kita kata Nabi. Al-Yahudu ghadan, Yahudi setelah hari Jumat, Sabtu, wan Nasara ba'da ghadin, dan Nasrani di hari Minggu setelahnya lagi. Itu kata Nabi ikut kita. Maksud ngikut kita, hari Jumat ini dulunya dicari sama bangsa Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka mencari mana hari yang paling mulia, tapi sama Allah tidak diberi hidayat, tidak diarahkan. Kenapa? Karena hari Jumat khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hari Jumat itu pertama kali yang memuliakannya datuk Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay. Beliau pertama kali yang memuliakan hari Jumat atau mengumpulkan orang di hari Jumat, dikumpulkan dan dinasihati sama beliau. Pertama kali datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi kata Nabi tidak ketemunya di hari Sabtu. Sudah, akhirnya mereka jadikan hari mulia mereka. Nasrani tidak ketemu hari Jumat, ketemunya di hari Minggu. Kita dimuliakan oleh Allah dengan hari Jumat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam ayat tasilu wudului yaumal jumu'ati wa yataqahu mas taqa'an minat tuhli wa yadahinu min nuhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yahwudu fala yufarriqu bainas naini summa yusolli ma tuhiba lahu summa yunsitu idza takallama imamu illa bufiqa lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Hasbu. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam inni lam aksubaha ditalbasaha wa kasaha Umar akhadahu bimakkata musyrikan. Hasbu. Sayyidina Umar bin Khattab jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu melihat ada kain dari sutra, dasar sutra. Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cobalah antum beli baju ini dari sutra ini biar antum pakai untuk hari Jumat, atau antum pakai ketika ada tamu, ada utusan dari kabilah, dari negara lain pakai. Apa kata Nabi? Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Yang pakai ini, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang tidak punya akhlak. Artinya ini pakaian yang haram. Tak boleh kita pakai baju dari sutra, kain sutra, tak boleh dipakai. Kemudian Sayyidina Umar setelah itu dikasih hadiah oleh Nabi Muhammad baju dari sutra. Sayyidina Umar bingung, ya kan? Ya Rasulullah, kata antum tak boleh dipakai. Ngapa unjuk anak baju dari sutra? Kata Nabi, anak unjuk inti bukan buat dipakai, bukan buat inti pakai. Artinya buat dikasih hadiah ke orang yang halal atau boleh menggunakannya. Betino misalkan. Jadi berarti di sini kalau kita beli cincin emas, atau beli kalung emas, boleh hukumnya. Kenapa boleh hukumnya? Bagi orang yang punya istri. Tapi kalau misalkan masih bujang, beli cincin emas, tidak boleh. Atau buat nyimpen. Nanti boleh buat nyimpen, tapi kena zakat. Afwan. Hatta buat nyimpen tak boleh. Karena maharuma ittikhaduhu, maharuma isti'maluhu, haruma ittikhaduh. Itu kaidahnya. Sesuatu yang haram untuk dirinya gunakan, haram baginya untuk menyimpannya. Tak boleh. Jual beli bukan buat dipakai. Ini untuk disimpan. Jadi buat disimpan, sesuatu yang haram untuk kita gunakan, tak boleh kita simpan. Khamar, arak misalkan. Tidak Ustaz, arak ini
Tidak minum, buat pajangan be di rumah. Hiasan. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Misalkan buat di kafenya, biar kejugaan keren. Tidak boleh. Yang haram untuk digunakan, haram untuk dimakan, tidak boleh disimpan. Ada pengecualian. Nah, pengecualian tadi, misalkan cincin emas, kalung emas, gelang emas untuk orang yang ada harimnya. Atau ada ibu, buat ibu maki, buat adik perempuan maki, boleh. Tapi misalkan dia sebatang kara laki-laki, tidak boleh dia beli. Haram hukumnya. Nah, itu misalkan. Ini contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pas dikasih sama Nabi baju baju dari sutra tadi, kata Nabi bukan buat ente. Nah, artinya di riwayat lain Nabi Muhammad pernah memberikan kepada Sayyidina Ali, sama Sayyidina Ali dibagi ke Sayyidah Fatimah, ke ibunya gitu. Jadi kalau dibagi buat yang boleh maki, boleh. Di sini Sayyidina Umar diberikan ke saudaranya yang masih musyrik di Mekah, dikasih sama Sayyidina Umar. Naam, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Aw 'alan nasi la amartuhum. Tambah lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Tambah. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk, badu. Tadi dalil sudah baca di subuh Jumat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Kemarin kalau salah ada yang nanya, ada dalil enggak? Ini dalilnya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kana, kalau di kana itu menunjukkan ad-dawam wal istimrar, artinya terus menerus. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seringkali di salat subuh hari Jumat baca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah 1 lembar setengah. Allah alam ada yang mempraktekkan ini. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, hal ata al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Naam. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu nazul akhirun asabisuna taqaddama qadiman wa tadawna fi akhirihi summa qala akun ala kulli muslimin an yasilati kulli sab'ati ayyamin yawma yawasilu fihi rasahu wa jasada an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nasu yantahuna yaumal jum'ati min manazilihim wal awali fayatuna fil ubari fayusibuhuma fahumul mubaru wal araku fayakhruju minhumul araku fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam
هذا Hasbuk. وعنها رضي الله عنها قالت كان الناس مهانة أنفسهم وكسوا إذا راهوا إلى الجمعة راهوا في حياتهم فقيل لهم لو اغتسلتم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين Yusallil Jumu'ata. يصلي الجمعة حين تميل الشمس. Nah, وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أدبر بالصلاة abrada bis salati. أبرد بالصلاة يعني الجمعة. Tambah. عن أبي عباس رضي الله عنه أنه قال وهو ذاهب إلى الجمعة سمعت النبي صلى الله Sami'tun nabiyya سمعت النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam من البرد قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. Hasbuk. عن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل وصوم من عنه وجلس فيه قيل الجمعة قال الجمعة وغيرها. عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى عمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء ثالثا على الزوراء. وعنه رضي الله عنه في رواية قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam Hasbuk. Alas. Jadi adzan kedua di salat Jumat itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Azan kedua. Jadi dulu di zaman Nabi azan cikok tetap. Kalau kita kan sekarang ada azan 2 kali. Ada azan 2 kali tak? Iya. Ada azan 2 kali kan? Nah, azan 2 kali itu di zaman Sayyidina Utsman. Jadi untuk untuk menunjuk tahu orang bahwasanya imam sudah berdiri di atas mimbar. Imam sudah berdiri di atas mimbar. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Bukan apa? Bukan. Yang pertama azan zuhur, azan Jumat yang pertama. Yaitu azan